lagi dengan channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang business planning ya, di mana saya sebagai mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Tasik, tentunya nanti kita bukan sebenarnya kita harus mempunyai rencana ke depannya, karena kita tidak akan di situ-situ saja ya. Kemudian tentunya nanti saya sebagai kedepannya sebagai lulusan D3 Keperawatan harus memiliki kerjaan tetap dan juga harus mempunyai bisnis usaha lainnya, agar kita mempunyai penghasilan yang lebih dari penghasilan kerjaan tetap saya gitu, sebagai profesi perawat. Nah, untuk business planning ini saya punya beberapa rencana ke depannya. Pertama, kita harus memiliki nama perusahaan. Kemudian kita harus mempunyai target, di mana target tersebut kemana kita akan menjualnya, ataupun rencana pemasaran ke beberapa daerah tentunya. Kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana rencana saya ke depannya. Oke, baik, saya akan menjelaskan gimana bisnis saya untuk kedepannya ya. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Hediawan dari D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya. Ini bisa dilihat di sana ada logo merek ya untuk bisnis rencana saya, namanya Lacoste. Saya ngambil nama Lacoste dan juga ada logo tersebut karena sedikit ya bagi saya itu keren, juga sedikit kekinian. Lacoste diambil dari nama luar negeri, yaitu dari bahasanya juga Lacoste dari Itali gitu. Karena keren sekali gitu. Oke, baik, lanjut ya. Ini nama minuman yang saya akan perjualbelikan ya, namanya Mio Chess Dragon Fruit ya. Untuk bahan-bahannya ada puding buah naga, jus buah naga, dan milk chess. Dan untuk bahan lainnya, nata de coco dengan air 350 gram, sagu mutiara 100 gram. Juga lihat beberapa komposisi lainnya bisa dilihat ya. Prosedurnya ada 1 puding buah naga, kemudian jus buah naga, 3 kuah milk chess, 4 penyajian pas cup years. Jadi ada beberapa kandungan gizi ya, bisa dilihat ini. Tentunya aman ya, ini menambah kesehatan gitu, yang baik dikonsumsi, aman bagi anak-anak, dewasa, juga orang tua tersebut. Ini harga produksi 1 porsi. Estimasi harga tiap bahan: 2 buah naga 1 kg 15.000, 150 gram gula pasir 1950, 7 gram agar plain slow 3.500, 20 gram bubuk creamer cream 2.000, 400 ml susu cair full cream diamond. Itu mereknya sebesar 6.200, 100 gram keju oles sebesar 6.765, 150 gram kental manis sebesar 3.400, 300 gram nata de coco dengan air 6.000, harganya 6.000, 100 gram sagu mutiara gelas
Teguh Mutiara 2.500, gelas cup 300 ml 1.000, dan total jumlahnya itu sebesar 48.315. Kemudian lanjut ya, hasil resep. Dalam satu resep di atas menghasilkan 3.000 ml dengan jumlah porsi 10 porsi cup dengan masing-masing berat pada cup adalah 300 ml. Nah, itu sangat menguntungkan sekali ya kalau nanti dijual ke kalau membuat resep terlebih dahulu lebih banyak lagi, bakal lebih banyak lagi juga porsi cup tersebut. Bentuk produk ini dikemas dalam gelas cup 300 ml. Tekstur dari produk ini cair cenderung creamy. Di dalamnya terdapat puding buah naga, sagu mutiara, serta nata de coco. Nah, ini ada ukuran kemasan per porsi. Untuk atasnya lebarnya 9 cm dan untuk tingginya 10 cm dan juga lebar bawah 4,5 cm. Nah, ini untuk produk branding dan kemasan branding. Saya melabelkan Lacoste di bagian cup tersebut di sedikit tengah agak sana, dan juga ini tampilannya cukup menarik ya bagi saya. Untuk harganya mulai dari 5.000 dan juga ada beberapa model lainnya, nanti kita akan bikin. Nah, untuk manajemen SDM, perusahaan Lacoste menerapkan kebijakan kesetaraan peluang dalam memilih individu tidak dibatasi dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keyakinan jenis kelamin, usia, atau disabilitas. Namun program pengembangan SDM ini berkomitmen untuk melakukan proses perekrutan yang ketat, di mana hanya pelamar yang memiliki jiwa cekatan, tekun, serta mempunyai semangat yang tinggi yang dapat melewati sistem seleksi perekrutan. Pengelolaan perusahaan Lacoste cukup dikelola oleh 3 karyawan dan 1 manajer bagian keuangan, 1 manajer bagian produksi, serta 1 manajer bagian pemasaran yang di mana masing-masing dari manajer tersebut bertugas sebagai bagian koordinator masing-masing bidangnya, dan direktur dipegang oleh pemilik usaha sendiri, yaitu saya ya. Ini struktur organisasinya bisa dilihat. Kebutuhan bahan kegiatan pemasaran yaitu pertama kuota atau internet, kedua komputer atau laptop, ketiga printer dan tinta. Di sana mencakup luas 50% bagian kuota dan internet, itu cukup untuk mempromosikan barang lewat sosial media. Kebutuhan alatan kegiatan pemasaran yaitu sosial media, brosur atau poster, video marketing, dan influencer marketing. Di sini kebanyakan di sosial media karena mudah diakses oleh beberapa masyarakat ya, dan juga karena sekarang itu zaman teknologi canggih ya, orang-orang sudah memiliki alat-alat teknologi tersebut, juga memiliki kecerdasan dan penglihatan, juga sangat sering gitu menggunakan sosial media. Kebutuhan biaya pemasaran yang pertama ada listrik, cetak media, dan kuota internet. Alat ukur pemasaran yaitu ada buku kas, kepuasan konsumen. Buku kas yaitu buku ini sebagai alat ukur monitoring dan evaluasi keuangan pada perusahaan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran harian atau bulanan ya. Kedua ada kepuasan konsumen, pencantuman link survei pada kemasan untuk teknik kepuasan konsumen, bahan sebagai evaluasi perusahaan agar lebih baik ke depan. Evaluasi SDM, sistem evaluasi kinerja karyawan menggunakan key performance, indikator ataupun KPI yang dibuat sesuatu dengan tujuan dan sasaran masing-masing unit kerja dan produk dia. Periode evaluasi kinerja berlangsung selama 2 bulan yang diselenggarakan dari bulan ke bulan atau dari tahun oleh batasan pada waktu baik.
Jadi